Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan pengetahuan pengertian tentang rumah yang selalu diganggu oleh sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi. Salam wokahi sholawate. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam-salam buat sobatku yang ada di seluruh Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan yang ada di luar negeri yang selalu mengikuti channelnya Kang Ali Zubaidi Demak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani rohani, sehat walafiat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, sholawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diakui umat beliau, dan kita semuanya jangan sampai memalukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan pengetahuan pengertian tentang rumah yang selalu diganggu oleh sihir. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang namanya di dalam kehidupan dunia, entah itu dari semua jenis agama apapun, terutama agama Islam, dan bagi yang mempercayai hal-hal yang gaib atau hal yang mistis, silahkan. Yang tidak mempercayai itu pribadi masing-masing. Tapi insya Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat, pasti akan mengalami yang namanya bisa dikatakan sedikit kendala atau ganjalan di dalam keluarga. Dan insya Allah dalam keadaan seperti ini atau tanda seperti ini, apabila nanti di dalam rumah Anda ada sesuatu yang tidak sewajarnya, insya Allah itu ada gangguan sihir di dalam rumah Anda. Dan yang pertama biasanya itu di atap rumah. Di atap rumah itu ada suara letusan. Entah itu suara letusan yang keras, atau suara letusan yang menggema, atau letusan seperti yang berdenging. Kalau di atas rumah Anda ada suara seperti itu insya Allah ada seseorang yang telah mengirim sihir kepada keluarga kita atau kepada rumah dimanapun Anda, entah itu rumah, entah itu ruko, atau pabrik, atau apapun. Apabila Anda di atas rumah mendengarkan suara-suara seperti itu. Dan yang kedua adalah apabila di rumah Anda ada yang melempar batu, entah itu batu kerikil, entah itu intinya adalah seperti ada yang melempar batu. Jadi seperti itu insya Allah juga ada orang yang memberikan energi negatif atau sihir kepada keluarga kita. Jadi tanda seperti itu biasanya bisa dirasakan oleh orang-orang awam, karena hampir semua orang secara tidak sengaja biasanya itu di atas rumah itu ada yang namanya suara-suara yang tidak baik. Dan yang ketiga itu ada suara burung yang selalu mengelilingi di atas rumah, dan burung itu biasanya bersuara yang kuak, kuak, kuak seperti itu. Itu biasanya burung seperti itu nanti akan berputar terus, akan berputar di atas rumah. Beda dengan burung yang terbang ke arah timur selatan, atau ke arah timur ke barat, atau selatan ke utara. Itu beda. Tapi kalau burung itu tentang energi negatif, dia akan mengelilingi rumah orang yang dituju itu.
Itu pasti. Jadi suara seperti itu tidak semua orang khusus yang mengetahui. Yang mengetahui adalah orang awam. Semuanya orang pasti mendengarkan hal-hal semacam itu. Kalau ada di dalam kehidupan Anda atau rumah Anda ada suara-suara seperti itu bisa kalau bisa bisa sobatku bisa ditelusuri atau diintrospeksi diri. Dan keempat, yang keempat itu biasanya ini kalau ini sudah masuk ke dalam rumah itu bau. Rumah itu baunya itu entah itu bau busuk, busuknya itu busuk sampah atau busuk bangkai, lah seperti itu. Dan baunya itu tidak tahu arahnya itu dari mana, sumbernya itu dari mana, dan biasanya bau seperti itu timbulnya itu dari sudut rumah. Kalau tidak dari sudut rumah, biasanya dari sudut kamar, kamar tidur. Biasanya seperti itu. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, apabila sobat-sobatku dimanapun Anda berada telah mengalami atau telah mendengarkan tadi yang sudah saya utarakan, yang sudah saya sampaikan, sobat-sobatku silahkan untuk cepat-cepat bisa dikatakan meruqyah pribadi di dalam rumah. Silahkan meruqyah pribadi di dalam rumah agar energi negatif itu biar tidak masuk ke dalam rumah kita. Karena energi negatif seperti itu kalau sudah masuk ke dalam rumah kita, itu nanti bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Kalau permasalahan itu bisa mudah selesaikan, yang sulit adalah kalau sudah menjadikan penyakit. Jadi insya Allah dengan sedikit pengetahuan ini, sobat-sobatku bisa dipahami dan bisa dipengerti apabila sobatku dimanapun Anda berada yang sudah menjadi seorang tolong-penolong ke sesama, nah ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Karena energi-energi seperti ini bisa dikatakan energinya ringan. Energi ringan dan energi ini hampir semua orang bisa mendengarkan, bisa mengetahui. Karena energi-energi seperti itu biasanya tidak memakai waktu. Bisa juga malam yang larut-larut, bisa sore atau itu bisa sewaktu-waktu, tapi kebanyakannya rata-rata pasti malam, itu rata-rata. Jadi insya Allah sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan pengetahuan ini, dengan pengertian ini bisa dikembangkan dan bisa dijabarkan oleh sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Karena sedikit pun energi negatif kalau masuk rumah, insya Allah akan mengganggu di dalam keluarga. Intinya, kuatkanlah keimanan kita, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari orang dolim dan terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, terutama adalah dari makhluk-makhluk gaib yang ingin menghancurkan keluarga kita, karir kita, kesehatan kita. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi. Wokahi solawate.